Sobat Kebun Kita, bertemu kembali dengan Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita di Happy Healthy. Kali ini saya ingin menjelaskan manfaat tentang kopi hijau. Kegemukan hampir terjadi di daerah tropis, di daerah kita, dan itu faktor risiko dari semua penyakit, terutama diabetes mellitus, hipertensi, kemudian juga penyakit-penyakit lain. Untuk mengatasinya sebetulnya tidaklah rumit, cuma kita harus mengenal metabolisme kita, apakah kita termasuk metabolisme cepat atau metabolisme lambat. Khusus kali ini saya ingin ngobrol untuk ibu-ibu di atas 40 tahun. Kita tahu bahwa ketika umur kita di atas 40 tahun, maka hormon kita sudah berubah. Hormon estrogen kita berlebih atau kita kekurangan hormon estrogen. Penumpukan lemak semakin berlebih. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa lemak yang terjadi di tubuh kita itu menjadi sangat sulit untuk dibakar karena jenis lemaknya adalah lemak putih. Kapan-kapan kita akan bicara tentang jenis lemak di dalam tubuh kita, apakah itu lemak putih, apakah itu lemak coklat. Yang jelas lemak yang sulit untuk dibakar adalah lemak putih. Bagaimana cara-cara untuk mempercepat pembakaran lemak kita? Satu, lakukanlah olahraga rutin. Ada tips-tips olahraga untuk bisa membakar lemak. Jadi olahraga pun tidak bisa sekedarnya, itu ada tipsnya. Kedua, gantilah pola makanmu dengan pola makan yang sehat. Di acara lain nanti kita akan jelaskan pola makan apa yang akan kita lakukan untuk mempercepat penurunan berat badan saya. Berat badan kita. Yang ketiga adalah gunakan suplemen untuk mempercepat metabolisme tubuh kita. Salah satunya, dan ini yang paling dikenal oleh masyarakat, adalah kopi hijau. Kopi hijau ini terbuat dari biji kopi petik matang yang tidak perlu disangrai sehingga warnanya tetap hijau, tidak gosong. Ini cukup efektif untuk membakar lemak kita, baik lemak visceral atau lemak di bawah kulit, dan juga lemak-lemak darah seperti kolesterol. Bapak Ibu juga sering dengar trigliserida, bukan? Trigliserida adalah lemak darah yang disimpan di bawah kulit. Itu juga harus turun, karena itu pun tidak membuat tubuh kita sehat. Lemak visceral itu terdapat di seluruh organ tubuh kita, termasuk di jantung, termasuk di dalam pembuluh darah. Oke, kalau pembuluh darah mungkin banyak oleh kolesterol LDL. Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk masalah perlemaan karena kopi hijau yang diminum secara rutin akan membantu menurunkan atau membakar lemak-lemak tadi. Nah, untuk lemak tadi, kopi hijau selain untuk membakar lemak, dia ternyata juga bisa meremajakan organ-organ tubuh kita. Contohnya kulit. Kulit menjadi lebih halus, lebih lembab. Kemudian rambut menjadi tidak beruban. Kalau Bapak Ibu udah tumbuh ubannya kecil-kecil di dalam, coba rutin minum kopi hijau, itu juga akan berkurang. Dan juga kopi hijau ini ketika rutin kita minum, ternyata dia akan meningkatkan konsentrasi kita dan juga mempercepat pertumbuhan otot, pembentukan otot. Bapak Ibu melakukan nge-gym nggak? Ikut nge-gym nggak? Atau ikut senam? Atau olah tubuh? Jika Anda rutin minum kopi hijau, maka pembentukan otot akan lebih cepat untuk dibentuk. Baik, jadi manfaatnya banyak banget ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang menyebabkan kopi hijau menjadi sangat bermanfaat atau banyak banget khasiatnya? Hipertensi juga akan membaik loh dengan kopi hijau, karena dia kaya dengan polifenol. Polifenol ini adalah senyawa yang melimpah ruah di tanaman atau tumbuhan. Dan pada kopi hijau, karena tidak melewati pembakaran, maka polifenolnya masih banyak didapatkan. Jika sudah kita panggang, maka polifenol yang akan terbakar hingga sampai 50%. Tetapi dalam keadaan yang masih hijau, masih murni, maka kandungan polifenolnya masih melimpah ruah, kekuatan antioksidannya juga sangat kuat, dan dengan tadi aktivitas antioksidan maupun senyawa polifenol tadi, maka regenerasi tubuh kita menjadi lebih bagus dan metabolisme lemak menjadi lebih cepat, baik lemak di bawah kulit maupun lemak visceral, bahkan lemak darah. Cara pakainya bagaimana? Di sini ada dua cara pemakaian.
yaitu cara dingin dan juga menggunakan cara panas atau dengan perebusan. Nanti waktu akan saya serahkan ke Pak Agus dari Sehat Alami dan Salad Master untuk pemakaian cara panas. Dengan saya Dr. Erna, kita akan tunjukkan bagaimana menggunakan dengan cara dingin. Bapak Ibu, di dalam box ini akan terdapat 2 buah bungkus vakum yang terdiri masing-masing 10 bag kopi hijau. Total ada 20 bag dalam satu box. Mengapa kita vakum? Karena ini tanpa pengawet. Jadi untuk salah satu cara pengawet, dijauhkan dari mikroba yang tidak bermanfaat termasuk serangga dan kutu-kutu, kita bentuk vakum supaya terhindar dari hama-hama tadi dan supaya tentu lebih awet. Nah, caranya kita buka satu, kita gunting, kemudian kita buka. Bapak Ibu kalau udah terbuka gini harus segera dihabiskan. Satu bungkus ini berisi 10 bag kopi hijau, bisa untuk 10 hari. Cukup sehari kita menggunakan 1 bag. Kemudian kita ambil 1 bag, pastikan tangan kita bersih. Ambil 1 bag. Bapak Ibu bisa langsung dicelupkan menggunakan kertas celupnya. Kebun kita udah menggunakan kertas celup yang aman, food grade. Atau jika Anda ragu, Anda boleh menyobeknya dan kita tuang ke dalam air hangat sekitar 50-70 derajat. Air ini saya ambil dari dispenser. Kita tuang ke dalamnya. Jika Bapak Ibu merasa 1 bulan menggunakan 1 celup tidak ada bermanfaat, tidak ada salahnya Anda mencoba menjadi 2 celup. Porsi saya biasanya 2 celup. Oh ya, berat badan saya sekarang sudah 80 dari 86. Nah, saya menggunakan 2 celup karena saya gemuk. Kita biarkan, terus kita tutup. Saya menggunakan coffee press atau coffee anti press atau yang disebut planger. Bisa menggunakan ini, kemudian kita celup. Kita biarkan dulu aja. Kita biarkan dulu, lama-lama dia akan mengendap. Dan ketika sudah dingin, kita simpan di kulkas. Kemudian kita minum 3 kali, pagi, siang, malam, hingga ini sekitar 800 ml air ini habis. Kopi hijau larutan ini habis. Jadi Bapak Ibu habiskan kopi hijau 1 saset atau 2 saset dalam 1 hari. Dan jangan lupa terakhir minum adalah menjelang tidur. Penyerapan terbaik, metabolisme terjadi paling baik adalah di waktu kita tidur. Rasakan ketika kita bangun, perut terasa lebih tipis dan BAB menjadi lebih lancar. Selamat mencoba, dan saya serahkan waktu berikutnya untuk Pak Agus untuk mencoba membuat kopi hijau dengan cara panas dan simple. Anda bisa membuatnya di mana saja dan meminumnya di mana saja. Baik, terima kasih Dr. Erna. Waduh, saya kembali lagi nih seri keduanya ya. Saya dikasih kopi hijau nih, teman-teman, sobat. Jadi tadi sifatnya adalah untuk melunturkan yang kita punya berat badan berlebih seperti itu. Karena usia 40 ke atas, lemak putihnya sudah banyak, jadi perlu dikikis dengan cara yang alami, yang aman. Nah, tadi Dr. Erna sudah menjelaskan dengan cara membuat kopi hijau dengan cara dingin. Nah, saya didaulat untuk membuat kopi hijau dalam versi yang hangat atau panas. Caranya simple, sob. Jadi kita ambil satu ini, kita sudah masukkan air. Tadi kita didihkan airnya 6 gelas itu. Nanti kita akan seduh menjadi 3 gelas. Dan setelah 3 gelas, nanti kita bisa sajikan untuk diminum selama 3 kali seperti tadi sampaikan, pagi, siang. Nah, ya, jadi kalau sudah seperti itu kopinya, aromanya luar biasa, sedap sekali. Jadi ini tidak bikin kembung, tidak bikin enak. Saya juga mudah mencobanya kebetulan. Nah, kita tunggu. Dan tadi sudah mendidih, nanti kalau kira-kira sudah bunyi
pavoklitnya bunyi, vakumnya bunyi, kita kecilkan api lagi supaya menyusut menjadi 3 gelas tadi. Sangat simpel sobat, nanti bisa langsung praktek untuk menyeduh atau membuat kopi hijau untuk membuat berat badan menjadi turun seperti itu secara alami. Baik, kita tunggu ya sob. Ini kita aduk simpel aja ya ngaduknya, karena sebenarnya ini sudah di ekstrak dengan sempurna. Ini hanya untuk melarutkan aja seperti itu. Sudah matang sempurna ya, jadi tidak menyusut juga semuanya. Tinggal kita matikan api. Oke, lalu setelah kita hangat atau senengnya yang katakanlah masih agak panas-panas mau disajikan, monggo. Ini sangat bermanfaat sekali untuk membakar lemak tadi, lemak putihnya supaya terkikis secara alami dengan menggunakan kopi hijau kebun kita organik herbal. Dan harumnya luar biasa, tidak enak, nikmat khas kopi seperti itu. Jadi ini tentu sangat menyehatkan, menginspirasi kita. Dan sekali lagi, untuk membuat menu minuman yang sehat, gunakanlah alat yang baik. Seperti salad master ini yang menggunakan stainless steel 316 titanium, dimana ini sangat aman, sangat direkomendasi karena dia sangat kuat, sangat tahan dari asam, dari panas, dengan temperatur yang sudah dikalibrasi oleh pabrik. Terima kasih. Baik, ini hasilnya ya. Sangat lembut, aromanya sedap. Masuk, kita tuang saja. Ya, kita tuang seperti itu. Sajikan selagi hangat seperti tadi sampaikan, dan nanti